Oke, sekarang aku mau mempraktekkan gimana cara aku melipat yang gampang banget. Ini tuh sebenarnya aku merhatiin mbak-mbak yang ada di toko. Telunjuk sama jari tengah itu di bagian sisi belakangnya baju. Sekarang gimana caranya biar saat ngambil barang itu nggak berantakan. Halo, kembali lagi bersama kami. Hari ini aku mau share 4 tips packing yang biasa aku gunakan saat aku traveling. Sebagai contoh, saat aku kemarin bepergian ke Bali selama 3 hari. Tips yang pertama, mengetahui tujuan destinasi. Dengan kita mengetahui tujuan destinasi kita mengetahui prioritas apa saja yang perlu kita bawa. Seperti yang kita ketahui, Bali itu terkenal dengan pantai-pantainya yang eksotis serta iklimnya yang tropis. Oleh karena itu, aku membawa baju-baju yang nyaman dan adem saat digunakan. Dan juga perlengkapan-perlengkapan penunjang lainnya, seperti sunblock, topi, baju renang, dan lain-lain. Yang kedua, pelajari itinerary. Dengan kita mengetahui kegiatan apa saja yang kita lakukan, kita akan mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang perlu kita bawa. Oke, setelah aku mengetahui itinerary aku, di sini aku udah mensortir barang-barang apa saja yang aku gunakan untuk selama 3 hari perjalanan aku ke Bali. Di sini ada baju-baju suami aku selama 3 hari. Di sini aku bikin 3 set, kaos, daleman, celana 3 set, dan baju tidur 2 set, serta biasa aku spare kaosnya aja untuk 2 kaos, karena kalau untuk celana itu kan memang bisa dipakai berkali-kali kan, kalau kaos ya sekali pakai langsung cuci. Dan sama halnya untuk baju aku, di sini aku juga sama untuk 3 set selama 3 hari dan baju tidur 2 set. Oke, setelah itu di sini kita ada baju renang. Walaupun di setiap harinya kita akan melakukan aktivitas di dalam air, tapi aku nggak perlu bawa banyak-banyak baju renang. Cukup 1 set aja. Bisa dilihat di video kita yang sebelumnya di Nusa Penida itu tuh baju renangnya sama semua. Karena memangnya aku cuma bawanya 1 set aja. Jadi caranya adalah setiap abis aku berenang itu, langsung aku jemur di hotel. Nah, kebetulan itu hotel kita dapat yang ada balkonnya, jadi bisa aku jemur sehingga besok paginya saat kita mau ada aktivitas di air lagi, baju renangnya tuh udah kering. Peralatan mandi aku taruh di sini, dan skincare aku ini udah bareng sama suami aku. Terus ini juga ada mukenanya sih ini yang parasut gitu, yang jadi kecil, bisa dilipat kecil gini, masukin ke dalam tas. Ini juga ada peralatan GoPro ini yang kita gunain buat underwater selama kita kemarin di Bali. Yang ketiga, cara melipat. Bagaimana cara melipat agar rapi dan menghemat space di dalam tas kita. Oke, sekarang aku mau mempraktekkan gimana cara aku melipat yang gampang banget. Ini tuh sebenarnya aku merhatiin mbak-mbak yang ada di toko gimana cara dia melipat yang gampang. Biasanya kan kalau kita di toko tuh kayak bajunya diubek-ubek gitu kan sama si pengunjungnya, terus si mbak-mbaknya itu kan rapihin. Ini caranya gini kalau aku perhatikan mereka ya. Jadi ini dijembrengin kayak gini, terus jari kita kayak gini. Telunjuk sama jari tengah itu di bagian sisi belakangnya baju. Sedangkan ibu jari sama jari manis itu di depan sini. Jadi kayak ngecapit gitu si jarinya. Oke, jadi udah kayak gini. Lipat masuk ke sini, ditidurin gini, terus diginiin. Nah, rapi enough lah ya, walaupun nggak perfect. Nah, agar lebih menghemat space di dalam tas, kalau kayak gini kan dia banyak membuang space kan, jadi biasanya aku lipat 2 lagi gini biar lebih menghemat space di dalam tas. Yang keempat, cara menyusun. Bagaimana cara kita menyusun yang rapih agar saat kita mengambil satu barang itu tidak ngeberantakin barang-barang lainnya yang ada di dalam tas kita.
Oke, sekarang aku mau mempraktekkan gimana cara aku masukin ke dalam tas ini. Sebenarnya ini terserah sih mau pakai tas atau mau pakai koper, tapi ini tuh tasnya kayak kelihatannya kecil tapi muat banyak semua, biasanya aku umplekin ke dalam sini. Oke. Sekarang gimana caranya biar saat ngambil barang itu nggak berantakan. Nah, cara aku itu biasanya yang paling atas ini yang biasa dipakai di awal, dan sedangkan yang bawah ini yang di terakhir-terakhir. Jadi saat tiap pagi atau abis mandi mau ngambil baju, jadi tinggal ya udah ambil aja, besokannya ambil lagi. Jadi nggak yang kuplok nyari ngambil yang ini terus berantakin atasnya, ini enggak. Nah, terus cara aku tuh udah ngepekin, jadi satu baju tuh udah kepek. Nah, jadi aku tuh biasanya ini kan bajunya, ini dalemannya biasanya aku taruh sini, jadi kayak langsung ngambil udah sepaket. Kita taruh sini. Dan biasanya itu aku juga naruhnya, punyaku dan suamiku itu side by side biar nggak berantakan. Jadi dia tahu ini sisinya dia, sedangkan yang ini sisinya aku. Oke, ini untuk baju aku taruh sini. Jadi ini punya aku, ini punya suami aku. Nah, di sini di sela-sela ini biasanya aku taruh seperti baju renang. Karena kan datang-datang mau ngambil baju renang, ya udah tinggal ambil aja. Ini juga aku taruh yang gampang diambil seperti ini. Terus ini ada mukena. Udah deh, cukup deh bepergian selama 3 hari. Oh ya, terus kita itu memang orangnya rada simple sih. Jadi kalau ke Bali pergi ya udah pakai sendal aja. Jadi kita memang nggak masukin sepatu ke dalam sini. Jadi memang pakaian, alat mandi, dan beberapa yang penting lainnya. Udah deh. Lalu untuk alat-alat GoPro seperti ini dan elektronik lainnya seperti chargeran itu kita taruh ke dalam tas ransel yang dibawa. Jadi semua elektronik masuk ke dalam tas itu. Yang ini yang kita gunakan seperti pakaian dan lain-lain. Sekian tips packing dari kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like and subscribe. Lah ya, walaupun nggak perfect. Nah, agar bla 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 bla. Oleh karena itu, aku membawa baju-baju yang nyaman digunakan. Oleh karena itu, aku membawa baju-baju yang aman. Oleh karena itu,